Marcio Souza dikawal oleh sebuah umpan terobosan yang mampu terbaca oleh pemain bertahan Deltras Firman Utina. Kembali Kate Kayamba Gams. Masih Kate Kayamba Gams dibayang-bayangi oleh Mujib Ridwan dan juga Anang Ma'ruf. Masih Kate Kayamba Gams. Berusaha melepaskan crossing Kate Kayamba Gams. Ya, memang terlihat sedikit terlalu dipaksakan oleh Gam. Dan memang tidak ada pemain yang datang untuk mengcover atau melindungi atau menerima umpan pendek dari dia. Sehingga Gam melakukan tendangan yang sangat... Kedua menggantikan Budi Sudarsono. Dirga Lasut langsung memperoleh 1 kartu kuning. Sekaligus menjadi kartu kuning yang keempat sepanjang 51 menit pertandingan sore ini. Wow, sebuah tendangan keras yang sangat berbahaya dilepaskan oleh Marcio Souza. Dan ini adalah yang kedua kalinya bola mati melalui kaki Marcio Souza nyaris menjebol gawang Fauzal Mubarok. Ya, kita lihat bagaimana tembakan itu sebenarnya tepat ke tengah. Cuma posisi Mubarok yang sedikit tidak tepat. Beruntung dia melakukan keputusan yang tepat, memukul bola, tidak berusaha menangkap, sehingga selamatlah gawang Sriwijaya dari kebobolan yang kedua kali ini. Danilo Fernando, wow, gol! Melalui sebuah sepak pojok, Danilo Fernando menempatkan bola ke tiang jauh dan tampaknya mengenai kepala Marcio Souza, berubah kedudukan menjadi 2-0 bagi Deltras Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana rapuhnya kembali kita kritik lini belakang Sriwijaya. Mereka hanya memperhatikan bola, tidak marking Marcio yang sangat dekat dengan gawang Mubarok. Kita lihat semuanya terpaku. Ya. Bahkan pemain yang harus mengcover Marcio Souza menunduk tidak melihat bola. Sebuah kesalahan fatal yang dilakukan lini belakang. 3 pemain belakang. Ya betul, 3 pemain belakang tidak mampu menjaga Marcio Souza. Sebuah gol yang memang layak dipersembahkan oleh Marcio Souza sebagai pemain anyar di tim Deltras kali ini. Kembali memecah keheningan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. 2 gol tercipta bagi tim promosi. Merubah kedudukan menjadi 2-0 atas Sriwijaya FC. Ya, ini akan menjadi pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Ivan Kolev. Ya. Membenahi lini belakang. Kita lihat bagaimana Gunawan kembali mendapat kartu kuning. Rasa frustrasi membuat dengan mudah timbulnya emosi, dan ini akan sangat berbahaya karena bisa bertabur kartu kuning yang sangat merugikan. Ya, kita lihat memang gerakan tangan yang dilakukan oleh Gunawan membuat Marcio Souza jatuh dan memaksa. Pada lini belakang selain Haris Yulianto, mereka juga kehilangan Amrizal, Precious Imujiraye, pemain nasional asal Singapura, dan juga Muhammad Nasuha. Ya, kita lihat bagaimana positioning yang bagus dari Marcio Souza dalam menerima bola. Beruntung Mubarok dengan tepat keluar dari sarangnya. Kita lihat bagaimana kembali lini belakang Sriwijaya gerakan-gerakan protes tadi. Ya, kembali Marcio Souza. Nyaris saja memaksimalkan peluang yang ada. Masih tipis, lebar di sisi sebelah kanan gawang Fauzal Mubarok. Ya, kita lihat posisi dari pemain belakang Sriwijaya sudah tidak begitu disiplin menjaga orang. Mereka lebih konsentrasi. Muhammad Ridwan tadi, Firman Utina. Pelanggaran terhadap Firman Utina dikawal oleh 2 pemain sekaligus. Pelanggaran tampaknya oleh Widi Susanto. Pemain
pemain yang baru saja masuk menggantikan Dodok Anang. Ya, ini sebuah peluang emas. Posisi yang sangat ideal. Hanya beberapa sentimeter dari garis kotak penalti. Kembali Ponario Astaman, Kit Kayamba Gams, Muhammad Ridwan. Ya, kita nantikan keputusan dari wasit. Tampaknya mengenai lengan Anang Ma'ruf dan menghasilkan handball sekaligus tendangan. Penalti yang kedua bagi Sriwijaya FC. Ya, kita lihat dengan jelas Ya. bola memang Ya. gerakan tangan dari Anang sangat aktif dalam mengganggu arah bola. Sebuah keputusan yang tepat dari wasit Najamuddin. Kita tentunya berharap suasana sportif penuh fair play tetap diusung oleh seluruh pemain atas setiap keputusan wasit. Dan wasit Najamuddin telah memutuskan hadiah tendangan penalti yang kedua bagi Sriwijaya FC setelah bola yang dilepaskan oleh Muhammad Ridwan di kotak penalti Deltras mengenai lengan Anang Ma'ruf. Kita nantikan mampukah Sriwijaya memaksimalkan peluang kedua ini. Ya, menarik kita lihat bagaimana Gam berani mengambil kesempatan kedua. Dia harus melawan mental dia sendiri karena gagal. Apakah dia menembak ke arah yang sama? Ini salah satu daya tarik, Bung, di sepak bola. Gam bertarung dengan dirinya Kit sendiri. Kayamba Gams dan Luar biasa. gol! Kali ini setelah 2 kali tendangan penalti yang dieksekusi oleh kapten kesebelasan Sriwijaya, Kit Kayamba Gams berhasil merubah kedudukan menjadi 2-1. Ya, nyaris kembali terulang nasib sial karena kita lihat gerakan yang tepat dari seorang Yanuar Fernanda ke arah yang tepat. Hanya saja bola memang lebih cepat beberapa detik dari gerakan dari Yanuar. Maka berhasillah Gam mengalahkan nasib sial yang dialami pertama. Fernando. Pelanggaran terhadap Hoirul Masuda dan lagi-lagi dilakukan oleh Dirga Lasut. Ya, ini posisi yang sangat ideal bagi Marcio Sosa atau Danilo Fernando. Kita tahu dua pemain Amerika Latin ini memang sangat piawai dalam menembak bola-bola mati. Kita lihat memang kembali Marcio Sosa yang di Persela Lamongan banyak sekali mencetak gol lewat bola-bola mati seperti ini, Bung Opan. Musim lalu Marcio Sousa memperkuat Semen Padang. Marcio Sousa mengenai benteng pertahanan Sriwijaya FC. Pelatih Persib Bandung tampaknya berada di tengah-tengah publik Delta Mania. Ya, memang hal yang wajar karena mereka akan menghadapi Delta. Wow, tampak sebuah tendangan dari jarak yang cukup jauh dan gol. Danilo Fernando berhasil memperdaya kiper Faisal Mubarak menempatkan bola ke tiang jauh. Merubah kedudukan menjadi 3-1 bagi Delta Sidoarjo. Ya, kita lihat bagaimana pemain belakang dari Sriwijaya membiarkan Danilo dengan leluasa menggiring bola, bahkan melihat peluang. Kita lihat di sini, Bung, ya, bagaimana Supardi gagal. Kita lihat tidak ada satupun yang membantu Supardi untuk menghadang gerakan dari Danilo sehingga dia menembak bola dengan akurat ke sisi kiri Mubarok, membuat tim tuan rumah Deltras atau The Lobster unggul 3-1. Cristiano Lopez, Marcio Sousa, maksudnya kembali ke Cristiano Lopez, masih Marcio Sousa, crossing dan ya! Kembali, Bung, kita lihat bagaimana 6 pemain belakang Sriwijaya dengan kita lihat bagaimana dengan cerdiknya hanya 3 atau 2 pemain penyerang dari Deltras mampu membuat mereka terperangah, tidak mengantisipasi gerakan lawan, semua perhatian hanya ke bola. Untung tendangan masih jauh di sebelah kanan gawang Mubarok, Bung. Sebuah first time yang dilepaskan oleh Ferry Aman Saragi masih tipis di sisi sebelah kanan gawang Sriwijaya FC. Marcio Souza,
Ferry Aman Saragi Sutikno yang dituju, dibayang-bayangi oleh Ponario Astaman. Ya, tampaknya sebuah gerakan yang dilandasi rasa frustrasi karena sudah tertinggal 1-0. Kita lihat bagaimana gerakan yang nyaris tidak layak dilakukan oleh seorang pemain nasional seperti Ponario. Kita lihat gerakan kaki yang ya tidak berhenti untuk menghindari benturan dengan Tikno. Sayang memang. Pemain yang telah memasuki ya, kembali peluang bagi Sriwijaya FC. Masih gagal dimaksimalkan oleh Arief Suyono tampaknya. Iya, sayang sekali memang padahal peluang begitu bagus, umpan yang akurat dari Gam. Kita lihat bahwa ya flying kick yang dilakukan Arief Suyono terlalu langsung duel head on, memperebutkan bola dengan Marcio Sosa. Kembali serangan melalui Arief Suyono. Sebuah keputusan yang terlalu terburu-buru oleh Arief Suyono. Tendangan yang dilepaskannya masih jauh melayang di atas Mister Gawang Yanuar Fernando. Dalam gerak lambat kita melihat bagaimana pergerakan dari belakang, coming from behind, Ya, yang dilakukan Arief Suyono. Rasanya dalam beberapa menit terakhir sudah 4 peluang dibuang begitu saja oleh penyerang-penyerang sendiri. Tersisa beberapa detik lagi. Sriwijaya FC dan pelanggaran kali ini. Wow, sebuah tindakan yang sangat tidak terpuji oleh pemain Sriwijaya FC terhadap Fahmi. Ya, tindakan yang berbahaya bagi Ridwan. Ya, Yang jelas-jelas melakukan pemukulan di depan wasit. Melakukan gerakan yang sangat tidak perlu. Tampaknya dilandasi rasa frustrasi, Bung. iya. Kita nantikan keputusan dari wasit Najamuddin melihat tindakan yang sangat tidak terpuji dilakukan oleh pemain Sriwijaya FC. Tampaknya Muhammad Ridwan setelah menerima sliding dari Fahmi. Ya, tampaknya dia emosi, tidak bisa menerima. Kita nantikan Ya. keputusan wasit Najamuddin. Ya, dan tampaknya keputusan tegas diberikan oleh wasit Najamuddin terhadap Muhammad Ridwan dengan memberikan kartu merah, Bung. Ya, memang sulit untuk Najamuddin tidak mengeluarkan kartu merah. Bung. Kita lihat bagaimana Ya. dari gerakan memang pemukulan itu disengaja oleh mantan bek Pelita ini. Ini sangat disayangkan. Pemain senior sekelas Muhammad Ridwan masih mampu terpancing emosinya. Sekaligus